Di sebuah kota yang teduh di pinggiran hutan, hiduplah seorang pria bernama Adrian. Dia adalah seorang peneliti yang tekun dan memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia gaib dan misterius. Hari-harinya dihabiskan untuk memecahkan teka-teki dan memahami apa yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia biasa. Namun, hidupnya yang tenang tiba-tiba terguncang oleh serangkaian peristiwa aneh yang membuat hatinya berdebar-debar. Semuanya dimulai ketika Adrian menerima pesan pertamanya. Sebuah pesan singkat yang muncul di ponselnya tanpa adanya pengirim yang jelas. Pesan tersebut hanya berisi beberapa kata yang terlihat seperti kumpulan huruf acak. Pada awalnya, Adrian menganggapnya sebagai kebetulan semata, mungkin sinyal yang terganggu atau kesalahan teknis. Namun, pesan-pesan itu terus berlanjut. Tidak lama kemudian, pesan-pesan aneh tersebut mulai membawa ancaman dan peringatan. Kata-kata menakutkan terukir di layar ponselnya, menggambarkan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Adrian merasa kegelisahan merayapi hatinya, seolah-olah pesan-pesan itu memiliki wawasan tentang masa depannya yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Adrian tidak bisa lagi mengabaikan pesan-pesan tersebut. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar gangguan teknis di balik semua ini. Dengan penuh tekad, dia memutuskan untuk mencari tahu sumber pesan-pesan misterius ini. Dia menghubungi ahli komputer, menjelajahi dunia dark web, dan bahkan berbicara dengan paranormal dalam upaya untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Namun, semakin dalam dia mencari, semakin jauh misteri itu membawanya. Ia menemukan jejak digital yang melintasi batas-batas realitas dan masuk ke dalam alam gaib. Pesan-pesan itu bukanlah hasil dari keahlian manusia, melainkan suara makhluk supranatural yang ingin memasuki dunianya. Pengirim pesan-pesan tersebut adalah entitas yang haus akan kekuasaan dan ingin menggunakan Adrian sebagai medium untuk mencapai tujuannya. Terkungkung dalam ketidakpastian dan rasa takut, Adrian menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, apakah ia akan menyerah pada ancaman makhluk tersebut, ataukah ia akan melawan dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Dalam hati yang bergetar, dia memilih untuk menghadapi konfrontasi dengan entitas supranatural tersebut. Dengan tekad yang kuat, Adrian memulai upaya untuk memahami dan mengalahkan makhluk tersebut. Dia terbenam dalam studi yang intens tentang dunia gaib, menggali pengetahuan kuno, dan mendekati sumber daya yang tidak terlihat untuk mengasah kemampuannya. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti berjalan di atas keseimbangan antara kenyataan dan mimpi buruk. Pesannya yang pertama adalah ancaman, menyiratkan kehancuran dan kesulitan yang akan dihadapinya. Namun, semakin lama Adrian belajar, semakin jelas dia menyadari bahwa ada lebih banyak lapisan di balik setiap kata yang ditulis oleh makhluk tersebut. Pesan-pesan itu adalah seperti teka-teki, petunjuk yang saling terhubung untuk membentuk gambaran yang lebih besar. Melalui malam-malam yang gelap, Adrian merenung dan merumuskan rencananya. Dia merasakan kehadiran makhluk supranatural tersebut semakin dekat, seolah-olah ada semacam portal yang membentang di antara kedua dunia. Dalam meditasi yang dalam, ia mulai menyatu dengan aliran energi yang lebih tinggi, mempersiapkan dirinya untuk pertemuan dengan makhluk tersebut. Ketika hari yang ditakdirkan tiba, Adrian merasa aliran energi yang luar biasa mengalir melaluinya. Dia berdiri di tempat yang telah ia persiapkan dengan teliti, seolah-olah dia telah memasuki medan perang di antara realitas dan imajinasi. Makhluk itu muncul dengan bentuk yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Cahaya dan bayangan berputar-putar di sekitarnya, menciptakan aura yang menakutkan. Makhluk tersebut mulai berbicara dengan suara yang bukan berasal dari kata-kata, melainkan dari getaran energi yang mengguncang jiwa Adrian. Ketika dia memahami pesan-pesan tersebut, dia tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan emosi, kenangan, dan keinginan makhluk itu. Makhluk tersebut mengungkapkan bahwa ia adalah entitas yang telah terjebak di antara dimensi, dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan menggunakan tubuh manusia. Adrian merasa gelombang emosi yang bertabrakan di dalam dirinya. Rasa iba dan rasa takut bergabung dengan keinginan untuk mengakhiri ancaman yang terus-menerus menderanya. Namun, dia juga merasa pentingnya menjaga batas antara dunia manusia dan dunia supranatural. Dalam perang pikiran yang intens, dia mencoba mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Setelah berhari-hari merenung dan berdiskusi dengan teman-temannya yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, Adrian akhirnya sampai pada keputusan yang penuh dengan pengorbanan. Dia setuju untuk memberi makhluk tersebut akses terbatas ke dalam dirinya, dengan syarat makhluk itu harus mematuhi batasan yang telah ia tetapkan. Makhluk tersebut setuju dengan syarat-syarat ini, dan perjanjian pun terbentuk di antara keduanya. Masa integrasi makhluk tersebut dengan tubuh Adrian tidaklah mudah. Sensasi aneh dan perubahan dalam pemikiran membuat Adrian merasa seperti dia sedang
bergerak dalam kegelapan yang tak terbatas. Namun, dia mempertahankan kontrol atas dirinya sendiri dan terus memastikan bahwa batas-batas yang telah dia tetapkan tidak dilanggar. Seiring waktu, makhluk supranatural tersebut mulai memahami perspektif manusia dan merasakan emosi-emosi yang selama ini tersembunyi darinya. Hubungan antara Adrian dan makhluk itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar konfrontasi. Mereka saling belajar, saling menghormati, dan akhirnya menemukan cara untuk hidup berdampingan dalam harmoni yang rapuh.